Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin 25 Januari 2021. Pekan biasa ketiga, pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Penutupan pekan doa sedunia. Bersama saya, Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya penyelenggaraan ilahi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu, suka-duka dan penyertaan-Mu dalam langkah hidup kami di tengah wabah pandemi COVID-19. Berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi kami semua, dan layakkanlah kami untuk senantiasa bersandar dan yakin kepada Allah Bapa di surga dalam segala situasi dan kondisi. Kuatkan saudara, teman, dan kerabat kami yang saat ini sedang menderita sakit apapun atau menderita karena sebab lain. Semoga mereka semua dipulihkan dan disembuhkan. Dan berikanlah keyakinan dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, hari ini saya tertarik kepada pertobatan Santo Paulus Rasul. Terjadi sebuah percakapan singkat di sebuah kafe. Kita sebut saja Warna Kafe. Si A bertanya, Bro, katanya dirimu Katolik ya?" Si B menjawab, "Iya, kenapa?" Si A bertanya, "Apa sih artinya pertobatan?" Si B menghela napas, lalu berkata, "Kira-kira 25 tahun yang lalu, ada seorang bapak yang tiap hari kerjanya sebagai pencopet perampok dan hasilnya digunakan untuk judi dan minum minuman keras." Si B menghela napas dan melanjutkan ceritanya. Pulang rumah, kalau tidak dalam keadaan mabuk berat, maka dia akan memukuli entah istri, entah anak-anaknya. Kalau mabuk berat, maka dia akan segera tidur di kamar mandi. Kejadian ini berulang terus, sampai akhirnya istri dan anak-anaknya benci kepadanya. Pada kurun waktu 3 tahun lalu,
Bapak ini bertemu dengan salah seorang gurunya yang mengingatkan kembali hafalan-hafalan doa yang pernah menjadi PR-nya waktu masih SMP. Dan dia mulai mendoakan lagi doa-doa tersebut. Hatinya tergerak untuk mengaku dosa di hadapan pastor. Lalu mulai saat itu, dia berbalik dari segala perbuatannya. Dia mulai mengarahkan pandangan hidupnya kepada Allah, hanya tertuju kepada Allah. Dan terjadilah, istri dan anak-anaknya tidak lagi takut kepadanya. Kedatangannya dinanti-nantikan oleh istri dan anak-anaknya, dan suaranya bisa membuat tenang istri dan anak-anaknya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, teorinya bertobat itu berbalik kepada Tuhan. Kalau dulu jahat, maka sekarang baik. Prosesnya, seseorang melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan dan sesama, ada penyesalan, ada rasa benci karena melakukan perbuatan jahat itu, lalu berjanji hendak memperbaiki hidup dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Gampang kan? Teorinya. Prakteknya, manusia cenderung jatuh pada dosa. Lalu di mana letak pertobatan? Proses yang terjadi terus-menerus ketika seseorang berbuat kejahatan, mengaku dosa. Berbuat kejahatan, mengaku dosa, bertobat. Berbuat kejahatan, mengaku dosa, bertobat. Loh kok berbuat jahat lagi? Nah, naik kelas. Ada satu bantuan lagi yang bisa digunakan supaya manusia melengkapi proses tobatnya. Apa itu? Membuat niat baik di pagi hari dalam doa pagi rutin. Setelah dia membuat niat baik, dia menjalani hidup hari itu. Siang hari, hendaknya dia mengingat kembali niat baiknya sebentar setelah doa Angelus jam 12 siang dan doa Angelus jam 6 sore. Lalu ada satu lagi bantuan, dia bisa mengingat kembali niat baiknya setelah doa singkat Koronka jam 3 sore. Ibu bapak yang terkasih, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan. Mari umat Santo Stefanus yang terkasih, kita berdoa demi kelancaran pembangunan renovasi Gereja Paroki Santo Stefanus. Semoga semuanya lancar, para pekerja mendapatkan kelancaran, tidak sakit, kalaupun sakit dia bisa sembuh. Umat juga benar-benar bersiap, mempersiapkan hati, pikiran, dan semuanya yang bisa diberikan untuk kelancaran pembangunan gereja. Kita juga berdoa untuk semua saudara-saudara kita, tetangga kita yang mungkin kena sakit apapun itu. Semoga dengan doa kita hari ini, mereka diberi kekuatan, dan jika Allah berkenan, mereka jadi sembuh. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami belajar melihat pertobatan dari satu sisi. Ajarkan kami untuk berani bertobat dan berbalik kepadamu, supaya kami betul-betul merasakan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami, supaya kami betul-betul merasakan bahwa Allah juga berkenan memberikan keselamatan kepada orang lain, dan supaya kami bisa merasakan bahwa kami juga ternyata ada gunanya untuk orang lain, bahwa kami menjadi perantara rahmat dan berkat untuk orang lain juga. Bapa, berkatilah proses renovasi Gereja Paroki Santo Stefanus. Semoga Bapa senantiasa memberikan kelancaran dan gereja itu bisa menjadikan kekuatan baru bagi kami berdoa
dan bisa membuat kami merasa yakin bahwa kami mempunyai Allah yang hebat. Ini semua kami mohonkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.